Salam Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu di renungan singkat STT Senpol Bandung. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur oleh karena siang hari ini kami boleh bertemu di dalam renungan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus bekerja sehingga firman Tuhan boleh menjadi rema di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Mazmur 32 dan nanti ada tambahan dari 1 Samuel 16 ayat 14, 1 Samuel 18 ayat 8 sampai dengan 10. Dan saya beri tema firman Tuhan pada hari ini yaitu hidup yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sering sekali kita mengira bahwa ketika kita hidup di bawah pimpinan Tuhan, sering kita atau di bawah pimpinan Roh Tuhan, sering orang menganggap bahwa jalannya itu seperti jalan tol ya, mulus tanpa hambatan, tanpa halangan ya. Jadi orang yang hidup di bawah pimpinan Tuhan otomatis akan mendapat ketenangan ya, otomatis akan bebas masalah dan selalu berada di atas angin. Namun kalau kita melihat realita kehidupan kita sehari-hari ya, kehidupan kita sehari kenyataannya terasa sangat berjalan seperti di jalan yang terjal ya, penuh dengan liku-liku dan ketidakpastian ya. Ini kenyataannya di dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kalau kita berjalan sendiri ya, tanpa campur tangan Tuhan, tanpa pimpinan Roh Tuhan, ya tentunya kita pasti akan terseret ya, akan terbawa arus, akan terimbas, akan kehabisan tenaga oleh situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kompas apa yang harus kita pakai untuk menjalani hidup ini? Melalui firman Tuhan yang akan kita kupas, yaitu dari Mazmur 32, kita akan belajar dari pribadi Daud. Kita akan melihat bagaimana orang yang hidup di bawah pimpinan Roh Tuhan. Mari kita akan membaca Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan 5. Dan ayat yang lainnya tentu akan dikupas dalam pembahasan. Saya akan bacakan. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, setelah kita membaca ayat-ayat tadi, kita akan menemukan 3 ciri dan tanda dari orang yang hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Yang pertama, orang yang hidup di bawah pimpinan Roh Tuhan, ya, pertama hidupnya tanpa kepalsuan. Ya, jadi sekali lagi bahwa poin pertama dari orang yang hidup di bawah pimpinan Roh Tuhan, hidup tanpa kepalsuan. Dan itu kita akan lihat dari ayat 1 sampai 2 dan juga ayat kelima. Dari Daud, nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu.
Ayat 5, dosaku diberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Jadi hidup yang dipimpin oleh Roh Tuhan akan memiliki kerendahan hati seperti yang dilakukan oleh Daud. Ya, dia tidak menutup kesalahannya, namun dia mengakui kerapuhannya secara terbuka di hadapan Tuhan. Jadi orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan tidak akan menutup-nutupi kesalahan dan pasti akan mengakui kerapuhannya di hadapan Tuhan. Ya, dengan kata lain bahwa karena Roh Tuhan tidak akan bisa memimpin orang yang menutupi dosa. Oleh karena itu, orang yang hidup di bawah pimpinan Tuhan harus terbuka, harus rendah hati, harus mengakui kerapuhannya di hadapan Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh Daud. Dan berikutnya, poin yang kedua dari orang yang hidup di bawah pimpinan Roh Tuhan, yang kedua kita akan melihat bahwa orang tersebut akan berhenti mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Ya, dengan kata lain, dia akan berhenti mengandalkan egonya. Tidak akan keras kepala, ya. Karena apa? Karena mengandalkan pimpinan Roh Tuhan. Ayatnya kita akan baca di dalam ayat 8 dan 9. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Jadi, poin yang kedua, orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan, dia akan berhenti mengandalkan Tuhan. Ya, jadi dengan kata lain, orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan tidak akan tegar tengkuk, ya, tidak akan penuh dengan kesombongan, tetapi mau diajar, ya, dan akan peka terhadap pimpinan Tuhan. Ya, alih-alih memaksa jalannya sendiri, alih-alih memaksa kehendaknya sendiri. Ya, jadi poin yang kedua, orang yang hidup di bawah pimpinan Tuhan akan berhenti mengandalkan kekuatannya sendiri, akan berhenti mengandalkan egonya sendiri. Ya, jadi lebih mengandalkan apa yang Tuhan mau, peka, ya, dan mau diajar. Dan poin yang ketiga, orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan pasti akan menikmati kebahagiaan dan ketenangan. Karena apa? Karena dituntun oleh Roh Tuhan. Nah, itu ayatnya kembali lagi ke ayat 1 dan 2 dan juga ayat yang ke-8. Ya, saya akan bacakan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Berbahagialah, ya. Berbahagialah, pasti akan bahagia orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Ya, karena tentunya akan peka terhadap suara Tuhan, dan ayat yang ke-8, karena matanya tertuju kepada Tuhan dan mata Tuhan tertuju kepada kita. Nah, jadi poin yang ketiga, sekali lagi, orang yang hidup di bawah pimpinan Roh Tuhan akan menikmati kebahagiaan dan ketenangan karena dituntun oleh Tuhan. Ya, dengan kata lain, dalam hari-harinya sekalipun mungkin banyak masalah, banyak persoalan, tetapi ada pencapaian, yaitu beroleh damai sejahtera. Karena apa? Karena mau dipimpin oleh Tuhan. Nah, jadi itulah orang yang hidup di bawah pimpinan Tuhan. Ya, jadi cirinya 3 poin tadi. Namun bagaimana orang yang hidup tidak di bawah pimpinan Tuhan atau mengandalkan egonya sendiri? Kita bisa melihat bagaimana kehidupan Saul, ya, seperti disampaikan di dalam 1 Samuel 16 ayat 4, ya, Alkitab mencatat bahwa Roh Tuhan telah mundur daripadanya. Karena apa? Karena mengeraskan hati dan mengandalkan egonya sendiri.
Bahkan di ayatnya yang ke-8, di pasalnya yang ke-18 ayat 10 sampai 12 dikatakan, keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, ya, sehingga kebenciannya terhadap Daud begitu memuncak. Artinya hidupnya dikuasai oleh kecemasan yang paranoid, dan itu akhirnya menghasilkan kehancuran di dalam hidupnya. Nah, itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi hanya ada 2 pilihan dalam hidup ini. Ya, yang pertama, mau menolak pimpinan Tuhan atau mau menyerahkan penuh kehidupan kita di bawah pimpinan Roh Kudus. Terserah pilihan saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk pimpinan-Mu di dalam pembahasan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi rema dalam hidup kami sehari-hari, dan kami hidup mau dipimpin oleh Roh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan. Shalom.